Panduan mengikuti ibadah secara online. 1. Siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. 2. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. 3. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. 4. Berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa. Kita berkasih Bapa, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, mana Tuhan masih menyertai kehidupan kami dan selalu menjaga kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah online kami ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya.
Tuhan, teman-teman. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama.
kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau masih setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun kami seringkali tidak setia ya Tuhan, tapi Engkau masih menjaga melindungi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap pelanggaran kami, kesalahan kami yang kami buat. Tuhan kehendak Tuhan, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami ya Tuhan. Ampuni kami Bapa. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu sucikan kuduskan kehidupan kami. Layakan kami ya Tuhan menerima kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sebentar ya Tuhan dapat tertanam dalam hati pikiran kami ya Tuhan, dan semuanya Tuhan dapat bertumbuh, berbuah ya Tuhan, dan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, biarlah otoritas daripada Tuhan, urapan daripada Tuhan dengan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, rekan-rekan kaum muda yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saya akan menceritakan beberapa kisah terlebih dahulu. Nah, kisah yang pertama, ada seorang petani. Dia memiliki lahan yang cukup luas. Tetapi lahannya ini sedang mengalami kondisi yang tidak baik. Tanah yang ada di lahan itu tidak bisa ditanami beberapa jenis tumbuhan. Itu disebabkan karena tanah yang ada di lahan itu sedang mengalami kekeringan dan tidak subur. Cerita yang kedua, ada satu keluarga yang memiliki sebuah usaha. Tetapi setiap bulannya usaha ini mengalami kerugian, sehingga keluarga ini harus terlilit dengan hutang. Nah, karena terlilit dengan hutang, maka salah satu dari anak mereka harus berhenti bersekolah karena tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah. Nah, keluarga ini sedang mengalami masa yang sulit, masa yang pahit dan penuh penderitaan. Cerita yang ketiga, ada seorang anak muda yang hidupnya diberkati Tuhan, hidup dalam kelimpahan, memiliki harta dan kekayaan, orang tua yang baik, dia juga cerdas, dan dia pun juga sering pergi ke gereja. Dia juga tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam hal melakukan firman Tuhan sangat disayangkan. Dia begitu banyak pertimbangan dan sering kompromi dengan keadaan. Dan akhirnya membuat dia pun juga terkadang tidak memiliki gairah untuk terus membuat dirinya semakin dekat dengan Tuhan. Dia tidak memiliki gairah dalam kehidupan rohaninya dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Nah, dari ketiga cerita yang sudah saya bagikan tadi, itu menjadi suatu gambaran nyata dalam kehidupan tentang arti kata gersang. Kisah yang pertama itu tentang keadaan tanah, yang adalah arti sebenarnya dari kata gersang, tanah yang kering dan tidak subur. Kisah yang kedua yaitu tentang keadaan dalam kehidupan yang harus terus dijalani walaupun terasa berat, pahit dan penuh penderitaan. Mungkin di luar sana ada cerita-cerita lain yang mungkin keadaan dan kondisinya juga sulit untuk dijalani. Nah, ini menjadi satu gambaran tentang makna kiasan dari arti kata gersang. Kisah yang ketiga yaitu tentang keadaan hati dan perasaan seseorang yang sudah tidak bergairah lagi dalam melakukan hal-hal yang baik, termasuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, walaupun mungkin secara kehidupan nyata dia terlihat hidup dalam kelimpahan, tetapi hati dan perasaannya sebenarnya sedang mengalami kekeringan. Nah, ini menjadi satu gambaran juga tentang makna kiasan dari arti kata gersang. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 58 ayatnya yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sekarang, apakah yang kita alami? Masa-masa apa yang sedang kita jalani? Kalau seorang petani menemukan tanahnya dalam kondisi kering dan gersang, pasti dia akan mencari solusi. Bagaimana caranya
untuk bisa memperbaharui kondisi tanahnya, yang mungkin mulai dengan menyirami dengan air, menggemburkan kembali, memberikan pupuk, dan mungkin ya metode-metode lainnya dalam hal pertanian. Pasti dia akan cari tahu, sehingga dia berusaha dengan keras untuk membuat tanahnya ini bisa kembali digunakan dan bisa menanaminya kembali dengan berbagai jenis tumbuhan. Nah, ketika juga seseorang mengalami suatu kegagalan dalam usaha, dia pasti juga akan mencari tahu solusinya, bagaimana usahanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin yang sebelumnya usahanya yang gagal itu dia ternyata tidak melihat kondisi pasar, mungkin ya konsumen maunya lain, dia menjual hal yang lain. Nah, mungkin jadi usahanya bisa gagal, ataupun juga mungkin dalam hal mengambil keputusan dalam memberikan harga, ataupun juga kondisi-kondisi lain yang pasti yang memiliki usaha itu pasti akan cari tahu. Mungkin kalau dia usahanya dalam bidang makanan, dia akan cari tahu makanan apa yang sedang diminati oleh banyak orang, atau dia mungkin berinovasi dengan membuat jenis makanan yang baru, atau juga dengan melihat mungkin mereka lagi suka makanan yang ini atau makanan yang ini, jadi mereka lebih memilih makanan yang ini. Nah, jadi ketika gagal dalam usaha, pasti banyak cara yang akan dilakukan untuk mengembalikan usaha itu bisa berjalan dengan baik kembali. Nah, ini dalam hal kegagalan-kegagalan yang dialami. Nah, mungkin juga kegagalan lain, ya ini kan termasuk dalam kondisi kekeringan yang seperti saya sudah berikan contoh cerita yang tadi. Nah, yang menjadi perhatian adalah ketika kondisi hati dan rohani seseorang mengalami kekeringan. Banyak yang tidak menyadarinya dan justru enjoy saja melakukan kesehariannya dan juga menganggap itu biasa saja. Atau ada juga yang sudah menyadari bahwa hatinya dalam kondisi kekeringan tetapi tidak mencari solusi. Jadi terkesan membiarkan kondisi itu terus-menerus berlanjut dan akhirnya justru mengganggu hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan akhirnya juga tanpa disadari, kondisi hati yang dimiliki menjadi seperti tanah hati yang berbatu-batu. Di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-13. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Firman Tuhan itu tidak akan tumbuh di tanah yang berbatu-batu. Ketika seseorang sudah mulai tidak bergairah lagi dalam melakukan firman Tuhan, mungkin saja orang itu sedang mengalami masa gersang, masa di mana membutuhkan perhatian khusus dalam hal penambahan kandungan air, bukan membiarkannya terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Dan tanpa disadari juga, terkadang kita hanya membutuhkan air, tetapi justru mencari yang lain. Saat kondisi hati dan rohani seseorang mengalami masa kekeringan atau gersang, hanya satu solusinya, yaitu Yesus. Kita membutuhkan air hidup itu, yang adalah Yesus. Tuhan tidak menginginkan kita untuk terus-menerus hidup dalam kondisi seperti itu. Tuhan akan memberikan kelegaan dan Tuhan akan memuaskan kita ketika kita datang kepadanya. Latihlah terus diri kita untuk terus melakukan kehendak Tuhan dan lawanlah setiap keinginan daging kita, karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38,
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan juga Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi, marilah kita bersama-sama terus membangun rohani kita. Jangan membiarkan kondisi hati dan rohani kita terus-menerus dalam keadaan yang gersang. Mari kita bersama-sama mencari solusinya dalam kehendak Tuhan. Dalam Yesaya 58 ayatnya yang ke-11 tadi dikatakan, Tuhan akan menuntun engkau. Jadi Tuhan akan menuntun kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang benar di matanya, yang membuat kita bisa semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Kalau seperti petani yang membajak tanah dan menambahkan pupuk, juga berusaha untuk membuat tanahnya bisa subur kembali, maka marilah kita, apa yang masih kurang dalam kehidupan kita, mungkin saja kita jarang berdoa, kita jarang membaca Alkitab, atau kita jarang melakukan hal-hal yang baik, atau justru kita bermalas-malasan di rumah. Marilah kita semua, kita hidup terus memuliakan Tuhan. Tinggalkan semua kehidupan daging itu dan lawanlah dia, karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk hidup terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita angkat dulu satu pujian ini. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku, bergumul
kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca, dimanapun keberadaan saat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu turun atas kami. Dan biarlah semuanya Tuhan, terus Tuhan menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Dan kami kembali menjalani hari-hari kami Tuhan dengan terus berserah kepadamu dan berusaha Tuhan untuk terus membangun rohani, dan terus Tuhan kami melakukan apa yang benar di matamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Apapun yang sedang kami alami saat ini, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau terus menyertai, melindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Dan Tuhan, kiranya untuk masa-masa berikutnya dan juga untuk apapun yang akan kami jalani selanjutnya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu. Bertindaklah dan berkaryalah di dalam kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberkati Tuhan setiap kaum muda yang ada, setiap pribadi Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan Tuhan, hikmat pengurapan terus Engkau tambahkan. Dan biarlah Tuhan kami semakin hidup untuk terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan yang mau menggagalkan rancangan Allah atas kehidupan kami lewat apapun, melalui apapun saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat-berkat-Mu akan terus Engkau curahkan bagi kami, kekuatan, kesehatan terus Engkau tambahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.